Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman Trying Quran Family. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal hukum tajwid qalqalah. Di rumah tajwid mungkin yang teman-teman cari. Jadi hukum tajwid qalqalah, sugro dan kubro ini akan kita bahas mulai dari pengertian qalqalah atau qalqalah artinya apa, menurut qalqalah menurut bahasa artinya apa, dan qalqalah menurut istilah, serta jenis-jenis huruf qalqalah. Jadi qalqalah kubra itu seperti apa dan cara membaca huruf qalqalah yang benar langsung dari tajwid surah Al-Ikhlas, teman-teman. Jadi seperti apa pembahasannya dan seperti apa contoh-contohnya, kita langsung bahas saja. Oke, sebelum itu buat teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya dan berkunjung ke trendquran.com. Oke, kita akan mulai pembahasannya dari definisinya dulu. Setelah itu kita praktek langsung dalam surah Al-Ikhlas, teman-teman. Oke, qalqalah. Jadi dalam bahasa Arab ditulis qalqalat, qalqalatun. Jadi secara bahasa artinya memantul. Sedangkan pengertian qalqalah secara istilah adalah bacaan pada huruf qalqalah dengan bunyi seakan-akan memantul. Atau definisi lainnya menurut istilah adalah memantulkan bunyi huruf tertentu baik karena sukun, karena waqaf atau dimatikan, atau karena tasydid yang disertai waqaf. Nah, inilah pengertian qalqalah menurut istilah, artinya seperti ini. Nah, huruf qalqalah, jadi huruf qalqalah, teman-teman, itu ada 5, yaitu huruf ba, huruf jin, dal, to, dan qaf. Nah, kalau teman-teman mau mudah menghafalnya huruf qalqalah, maka langsung disingkat saja, yaitu kutubu jadin. Nah, kalau teman-teman bisa menghafal seperti ini, maka akan mudah menghafal huruf-huruf dari huruf-huruf qalqalah. Jadi qalqalah terbagi menjadi 2 jenis. Jadi ini tadi hurufnya ada 5, sedangkan jenisnya ada 2. Qalqalah sugra, yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah, apabila salah satu dari huruf qalqalah itu berbaris mati dan baris matinya adalah asli karena harokat sukun, bukan karena waqaf. Nah, itu perbedaannya, teman-teman. Contohnya yatma'un atau yad'un. Jadi ini mantul tapi tidak terlalu tebal, teman-teman. Jadi itulah sebabnya dikatakan qalqalah sugra. Biasanya letaknya itu ada di tengah kata. Kalau dia berada di akhir kata seperti ahadun, maka kita bacanya memantul dan hukum bacaannya adalah qalqalah kubra atau qalqalah kubra. Nah, caranya adalah ahad. Jadi teman-teman, huruf dalnya itu seakan-akan memantul pada saat kita membacanya. Jadi kita tidak boleh membaca ahad, kul huwallahu ahad. Jadi itu kurang tepat. Kalau mau yang tepat kul huwallahu ahad. Jadi huruf dalnya harus dibaca memantul. Nah, selanjutnya pengertian qalqalah kubra yaitu apabila salah satu daripada huruf qalqalah itu dimatikan karena wakaf atau berhenti. Jadi kalau yang tadi dia sukun atau dimatikan karena asli, bukan karena berhenti. Seperti pada huruf to dan dal di sini, ini memang karena betul dalam katanya memang harus dia dibaca sukun. Berbeda qalqalah kubra, ini harakat aslinya adalah dhammatain, tapi karena dia di akhir ayat, maka dia disukunkan karena harus wakaf. Nah, qalqalah dilakukan apabila bacaan diwakafkan tetapi tidak diqalqalahkan apabila bacaan diteruskan.
Nah, ini perlu teman-teman ketahui bahwa kalau kita membaca huruf qalqalah, misalnya ini di akhir ayat huruf dal, tapi kita ingin menyambung ke ayat selanjutnya, maka ini tidak dibaca qalqalah. Contohnya, kita langsung ke contoh ayatnya, teman-teman. Jadi, seperti pada bacaan ayat ketiga, lam yalid walam yulad walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, kita cari contoh. Nah, anggaplah ini bukan wakaf jaiz di sini ya. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun. Kalau kita mau baca Qul huwallahu ahadun, kurang tepat kalau mau disambung. Kalau yang ayat kedua, Allahus samadu lam yalid walam yulad. Jadi ini bisa kita sambung. Kalau kita sambung maka tidak dibaca qalqalah. Tapi kalau kita berhenti di sini, Allahus samad. Nah, sekarang teman-teman, kita akan mulai membahas surat qalqalah dengan melihat tajwid surat qalqalah dari kata per kata. Nah, kita mulai dari Qul huwallahu ahad. Adapun pada kata Allah, itu kita baca tafkhim atau tebal, karena lafaz Allah ini didahului dengan harokat fathah. Kemudian ahadun kita baca ahad. Ini adalah hukumnya adalah qalqalah kubra, karena huruf qalqalah, huruf dal di sini diwakafkan, teman-teman, bukan karena sukun asli. Kemudian Allahus samad. Allahus samad adalah hukum bacanya adalah tafkhim atau tebal, karena lafaz Allah didahului oleh huruf hijaiyah berharakat fathah. Jadi bukan Allahu, tapi kita baca tebal Allahus samad. Sedangkan huruf shad di sini hukumnya alif lam syamsiah. Jadi huruf shad di sini adalah alif lam syamsiah, karena huruf alif lam bertemu huruf syamsiah shad, dibaca idgham atau masuk ke dalam huruf shad. Jadi Allahus samad. Sedangkan huruf dal di sini adalah huruf qalqalah kubra, karena dia sukun yang diwakafkan. Kemudian lam yalid walam yulad. Lam yalid walam yulad. Jadi teman-teman perhatikan pada saat membaca ini dengan yulad dengan yalid. Yalid tidak dibaca seperti hukum bacaan qalqalah kubra, tapi dia qalqalah sugra, karena sukunnya ini bukan karena wakaf. Oke, lam yalid walam yulad. Walam yulad hukum mim sukun bertemu dengan huruf ya, maka hukum bacaannya adalah izhar syafawi. Cara membacanya adalah dibaca dengan jelas. Walam yulad. Kemudian apabila ada mat asli, apabila ada mat asli, betul, mat asli atau mat tabi, karena huruf ya berharokat dhamma bertemu waw sukun dan setelahnya tidak bertemu hamzah, maka cara membacanya adalah dua harokat. Yulad. Jadi huruf waw ini dibaca dua harokat. Kemudian yulad. Nah, hukum qalqalah kubra karena huruf qalqalah dal ini diwakafkan. Nah, ini adalah lam alif. Ini sudah kita bahas, teman-teman, di video sebelumnya. Silahkan search di channel Tren Quran Family bagaimana hukumnya membaca lam alif di akhir ayat. Kemudian kita masuk ke ayat terakhir.
Walam yakullahu kufuwan ahad. Yakullahu ini adalah mad sila qasiras sebab huruf H bertemu dengan huruf selain hamzah. Cara membacanya adalah 2 harokat. Walam yakullahu kufuwan ahad. Ini agak panjang 2 harokat. Kufuwan ahad. Kufuwan ahad. Ini adalah hukum bacaannya adalah izhar sebab huruf waw fathah tanwin bertemu dengan huruf hamzah. Dibaca jelas, tidak berdengung sama sekali. Dan yang terakhir adalah ahadun, dibaca ahad. Karena dia adalah huruf masuk dalam hukum bacaan qalqalah kubra. Karena huruf qalqalah dal ini diwakafkan. Cara membacanya adalah dipantulkan lebih tebal. Oke teman-teman, itu dia pembahasan kita soal tajwid qalqalah sughra dan kubra. Bagaimana hukum tajwid qalqalah ini tahun 4 ini pencarian di YouTube teman-teman. Jadi kalau ada pertanyaan terkait tajwid surah Al-Ikhlas atau hukum bacaan qalqalah sughra dan kubra yang teman-teman mau belajar, silahkan bertanya dan jangan lupa kunjungi trendquran.com dan subscribe channel ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.